Sebagai informasi buat kamu semuanya, kalau sepatu ini jadi signature pertamanya dia, dari segi bobot, kemudian dari segi desain, ini benar-benar baru yang dibuat oleh Jordan Brand. Halo semuanya, kenalin nama saya Awe dan selamat datang lagi di episode dari Sneaker Story. Apa kabar semuanya? Semoga kamu selalu sehat, dan di episode kali ini akhirnya saya punya kesempatan lagi buat unboxing sepatu yang di video sebelumnya saya sempat ngarepin bisa hands-on sepatunya. Dan sepatu ini rilis di tahun 2023, tahun ini baru aja, dan atletnya ini bisa dibilang jadi salah satu atlet yang prospektusnya bagus banget di NBA gitu. Dan tahun ini timnya itu masuk di Eastern Conference Final lawan Miami Heat ya. Walaupun sebenarnya di game pertama dan kedua dia udah ketinggalan 2-0 gitu ya. Mudah-mudahan di game berikutnya dia bisa ngejar lagi. Sebelum kita unboxing sepatunya, boleh dong buat kamu yang juga suka sneakers, tinggalin like di video ini, di subscribe channelnya, dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya, karena tiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat saya bakal upload video semua hal tentang sneakers. Dan nggak usah pakai basa-basi lagi, sekarang langsung aja kita buka gimana sepatunya. Oke, yep. Jadi ini dia shipping boxnya. Sebagai informasi buat kamu semuanya, kalau sepatu ini jadi signature pertamanya dia, ya, sepatu dari Jayson Tatum, dan kalau nggak salah di Indonesia itu baru masuk untuk size yang GS aja, dan untuk colorway yang bakal saya unboxing kali ini itu nggak masuk di market Indonesia. Kemarin ini saya kebetulan dapat dari Jepang gitu ya, dan buat kamu semuanya spesial kita unboxing sama-sama. Ayo. Dan ini dia box dari sepatu Jayson Tatum yang pertama. Kalau ngeliat dari bagian atas boxnya ini, kurang lebih auranya mirip-mirip sama sepatu pertama dari Luka Doncic. Jadi buat kamu yang pengen lihat gimana box sepatu dari Luka Doncic atau sepatu signature pertamanya dari Luka Doncic, boleh diklik di pojok kanan atas. Sekarang kita lihat dulu di bagian atas sepatunya. Di sini kalau nggak salah ini adalah inisial nama dari Jayson Tatum ya. Warnanya yang diambil adalah putih dan hitam di sini untuk bagian upper dari boxnya. Nah di sini ada teksturnya sedikit ya, tekstur dari kalau nggak salah semacam wind gitu ya, gambar angin. Dan ini JT gitu ya. Oke, itu di bagian atas dari boxnya. Kemudian di bagian depan di sini ada tanda tangan dari Jayson Tatum ya, dan beberapa aksen dari siluet boxnya gitu ya. Kemudian di bagian kiri ini nggak ada apa-apa, cuma lanjutan dari logo di atas itu. Dan di bagian belakang ada logo dari Jordan Brand karena dia adalah atletnya dari Jordan Brand. Kemudian di bagian sini ada tag ukuran sepatunya ya, Jayson Tatum 1 PF Black Metallic Gold, dan ukuran dari sepatunya. Oke. Kemudian di bagian bawah seperti biasa ini ya. Nah kalau nggak salah siluet ini adalah gambar dari salah satu hewan ya. Kalau kamu bisa tebak, ini gambar dari kulit zebra ya, karena seri dari sepatu ini namanya Jayson Tatum 1 Zoo gitu ya. Ya, terinspirasi dari tempat favorit dari anaknya Jayson Tatum, yaitu si Deuce ya. Oke, sekarang langsung aja kita buka sepatunya. Oke, ya ini dia shoe papernya dengan siluet dari logo Jumpman dan juga tulisan JT gitu ya. Oke, kita buka. Nah, ini dia. Kamu bisa lihat. Ini sepatu yang kiri, wow. Dan ini sepatu yang kanan. Oke, sisanya dalam nggak ada apa-apa lagi. Kita singkirin dulu boxnya. Oke, dan ini dia Jayson Tatum 1 Zoo ya. Sebenarnya senang banget akhirnya bisa hands-on sepatu ini, karena seperti Zion 1 gitu ya. Untuk seri pertamanya kalau masuk ke market Indonesia itu bisa dibilang agak susah ya. Dan dapetin seri Jayson Tatum yang pertama ini jadi satu kesempatan yang luar biasa buat saya dan buat kamu semuanya, akhirnya bisa ngelihat sepatu ini di channel ini gitu. Jadi langsung aja kita lihat detailnya yang kanan dulu ya. Di bagian atas ini kalau dilihat ya dari segi bobotnya, ini jauh lebih ringan daripada punyanya si Doncic ya.
jauh lebih ringan bobotnya. Dan kalau dari segi materialnya, di dusnya tadi itu materialnya dipakai adalah kurang lebih hampir sama dengan Jordan 36 ya. Jordan 36 dia menggunakan mesh gitu ya, yang breathable. Jadi ini benar-benar bikin kakimu nggak gampang gerah kalau pakai sepatu ini gitu ya. Dan di bagian atasnya ini ya, ada beberapa colorway dan kombinasi warnanya ini saya suka banget ya. Warna hitam, warna merah, dan juga warna putih ya. Jadi kalau udah warna ini udah pasti cocok lah mau dipakai outfit apa aja ya. Kita lihat dulu detailnya di sini ya. Di bagian upper ya, ini ada bagian dengan synthetic leather untuk lining yang merah ini ya. Sampai di bagian depan, di bagian toe boxnya ya. Kalau di sini ada sedikit bagian plastik ya di bagian depan sini, mungkin sebagai guard untuk di bagian frontalnya ya. Kemudian di bagian toe boxnya ini materialnya kamu bisa lihat sendiri ya. Ini benar-benar bolong-bolong banget ya. Persis ngingetin saya seperti Jordan 36 ya. Kemudian di bagian sini ada bahan sintetis ya, dengan corak yang sama seperti di bagian boxnya ya. Nunjukin ini kulit-kulit dari hewan-hewan gitu ya. Kemudian di bagian lateral sini ya, ada tulisan living proof ya. Kalau kamu bisa lihat sini ya, ada tulisan living proof ya di bagian midsole-nya. Kemudian di bagian tengahnya, medialnya, ini ada tulisan tanggal kalau nggak salah ya, tanggal dari, atau ini koordinat sepertinya lebih tepatnya, koordinat north dan juga west ya. Mungkin ini lokasi kelahiran dari Jason Tatum atau hometownnya Jason Tatum ya. Kemudian di bagian samping sini ya, ini coraknya hampir sama dengan corak dari Jordan 37 yang merah itu ya. Kurang lebih kayak gini gambarnya ya. Jadi kombinasi warna merah, hitam, dan putih ini jadi ngebuat warnanya kayak sepatu-sepatu versi Jordan yang pertama. Ada Jordan 1 Bread, kemudian Jordan 11 Bread juga. Jadi feelingnya hampir sama kalau ngelihat warna hitam, merah, dan juga putih ya. Kemudian di bagian belakang ya, di bagian belakang di sini ada angka 0 ya, angka 0 nomornya Jason Tatum, dengan material di sini adalah pattern leather ya. Dan untuk pull tabnya jauh di bawah ya, jauh di bawah untuk pull tab dengan tanda tangan dari Jason Tatum. Ada logo Jordan di bagian tumitnya di sini ya. Outsole-nya sendiri ini di bagian tumit ini benar-benar empuk ya, kamu bisa lihat sendiri di sini ya. Oke. Kemudian di bagian luarnya, lateral luarnya di sini ada logo Jumpman warna gold ya, bordir ya, dan lanjutan dari sepertinya ini corak hutan ya kalau untuk yang sebelah sini. Kemudian di bagian samping sini ada bagian outsole yang naik sampai ke bagian upper, jadi semacam mudguard untuk bagian lateral luar, dan nggak ada detail apa-apa lagi di samping sini. Kemudian kalau di bagian dekat outsole sini ada logo dari Jason Tatum lagi, kecil di sini warnanya ya. Jadi karena dia nggak nonjolin warna lain, cuma emboss aja gitu, JT ya. Kemudian di bagian lidah sepatu dan tali sepatunya, ini menurut saya nih tali sepatunya lumayan kesat ya. Jadi kalau dipakai ngikat nggak bakal lepas-lepas gitu ya. Jadi nggak licin-licin banget ya. Kemudian di bagian lidah sepatunya ini benar-benar finishingnya bagus banget ya untuk sepatu pertama dari Jason Tatum. Kalau dari segi materialnya menurut saya lumayan premium juga untuk lidah sepatunya ini, kurang lebih ngikutin dengan corak di bagian depan sini ya. Ada logo JT warna emas ya, bordirannya di bagian lidah sepatunya. Kemudian di bagian dalam di sini ada nama anaknya ya, Dus ya. Kalau di berbagai versi seri awalnya kalau nggak salah ada 4 warna ya dari seri Jason Tatum 1 ini. Dan belakangan ini ada banyak juga kalau PPI dari Jason Tatum yang warnanya tuh menurut saya bagus-bagus banget ya. Dan mudah-mudahan aja banyak sepatu Jason Tatum yang bakal masuk ke market Indonesia, nggak cuma yang warna Celtic putih itu ya. Kemudian di bagian dalam sepatunya di sini ada semacam details ya. Kamu bisa lihat welcome to the zoo gitu ya di bagian insole-nya. Ya, insole warna hitam, dan tag ukuran sepatunya ada di bagian sini. Ya, kamu bisa lihat. Oke, kalau dilihat dari dalam sini ya, ini benar-benar tembus ya. Jadi kalau ngelihat bagian dalam sampai keluar sini ini kelihatan ya. Tangan saya bakal merawang banget ya. Itu di bagian insole dan juga bagian uppernya dari sepatu Jason Tatum 1 ini. Kemudian di bagian outsole-nya, nah kita lihat
Nah, ini benar-benar kayak kosong banget ya. Jadi ada ruang di sini yang tembus sampai sini. Jadi strukturnya ini dibuat supaya mungkin lebih bisa ngasih ruang untuk kaki Jason Tatum saat dia ngeloncat. Jadi ngasih sensasi kayak ngepir gitu dengan desain seperti ini ya. Saya belum mengulik lagi apa teknologinya berbeda dengan seri dari Luka Doncic 1 atau sama aja ya. Karena kalau di bagian depan sini dia masih pakai air zoom unit. Untuk material outsole-nya ini kombinasinya banyak banget ya. Di sini ada plastik ya, ada plastik di sini. Ya mungkin ngegantiin carbon fiber. Kalau versinya Jordan 11 itu pakai carbon fiber, ini dia pakai material plastik dengan logo Jumpman di bagian sini, dan ada tulisan air zoom unit untuk bagian forefoot-nya. Jadi ini bakalan empuk, dan cushioning-nya di sini menurut saya ya nggak bisa diremehin sih untuk sekelas Jordan Brand ya. Kemudian di bagian traksinya di sini, ini traksinya nggak ribet-ribet banget ya. Untuk di bagian depan sini ada beberapa motif yang sama di bagian ujung sepatu, tengah sepatu, dan di bagian belakang sepatunya ya. Kurang lebih motifnya hampir sama dengan bagian box sepatu tadi ya. Oke, itu detail dari sepatu yang kanan. Selebihnya nggak ada lagi yang bisa saya tunjukin untuk sepatu ini, dan saya cuma bisa bilang sepatu ini keren banget ya. Oke, jadi kombinasi warnanya benar-benar cakep banget. Nah, kemudian untuk sepatu yang kiri, ini kita dapat tag XDR gini ya, extra durable rubber ya. Jadi sepatu ini bisa dipastikan aman buat dipakai di indoor maupun di outdoor ya, karena kualitas dari rubbernya ya. Nah, ini kita dapat tag ya, dari tulisannya tulisan Jepang semua ya, karena memang saya ngambilnya sepatu ini dari Jepang ya. Detailnya untuk sepatu yang kiri dan kanan kurang lebih hampir sama ya, baik itu bagian lateral luar maupun bagian lateral dalamnya. Detailnya di sini living proof, kemudian di sini adalah koordinat juga ya, 33827 ya, N dan segala macamnya. Ini kayaknya koordinat dari kotak kelahiran si Jason Tatum gitu ya. Kemudian di bagian insole-nya juga sama ya, welcome to the zoo ya. Di bagian lidah sepatunya belakang juga sama, juice kayak gini ya. Oke, jadi untuk sepatu dari Jason Tatum yang pertama ini saya benar-benar excited banget bisa ngasih video unboxing ini ke kamu semuanya. Dan kalau sekilas saya bisa ngeliat dari segi bobot, kemudian dari segi desain, ini benar-benar baru yang dibuat oleh Jordan Brand untuk si Jason Tatum ini. Jadi untuk harga sepatu ini yang saya dapat dari Jepang itu kurang lebih harganya di sekitar 13.000 sampai 14.000 yen. Ya, jadi kamu bisa konversiin sendiri lah. Oke, kalau untuk penilaiannya ya, penilaian awal dari sepatu ini setelah saya hands on ya, belum pakai ya, belum, artinya belum tahu gimana performance-nya di lapangan, apakah nyaman atau enggak, saya bisa kasih nilai ini 9 dari 10. Oke, kayaknya segitu dulu untuk video unboxing kali ini untuk sepatu Jason Tatum 1. Mudah-mudahan ini ngasih referensi kamu, apalagi buat kamu yang mungkin nggak punya kesempatan beli ini di market Indonesia. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya sepatu Jason Tatum 1 ini bisa kita beli di Indonesia sama seperti Zion Williamson yang pertama ya, ataupun serinya Luka Doncic juga. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalin like, subscribe channelnya, dan juga nyalain tombol notifikasinya. Dan saya Awe, sampai jumpa di episode dari Sneaker Story selanjutnya. Bye-bye.